salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan buat konten lagi tentang mandau khas suku Modang. Kita bersama Pak Yu. Oke ya, tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran tentang keberadaan mandau yang bisa kita produksi dengan produksi yang sekarang ini melalui inovasi dari hasil karya kita. Mandau ini memang sengaja didesain menjadi ukuran yang kecil karena memang ini peruntukannya untuk anak kecil yang ketika mereka akan membuat upacara adat, terutama anak laki-laki. Kelengkapannya adalah mandau. Nah, mandau ini terdiri dari besi yang dipilih, yaitu terdiri dari spring dari mobil, juga dari bearing yang besinya dinilai menjadi besi yang bagus, besi yang kuat untuk dapat kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan keperluan kita. Nah, bentuk yang ada pada bilah mandau ini adalah bentuk yang secara khas membuat lekuannya sedemikian rupa. Dua kali lekuan ini, nah ini sudah menjadi ciri khas mandau yang sifatnya mandau adat yang menjadi kelengkapan di dalam upacara adat. Nah, mandau ini posisinya adalah mandau yang digunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Jadi bentuknya berbeda dengan mandau yang tangan kiri. Nah, mandau ini, kalau ini sudah menjadi mandau yang lengkap dengan kelengkapannya, dan ini biasanya digunakan anak-anak yang akan mengukuhkan nama keturunan atau nama komunitas. Ini yang menjadi kelengkapan mereka selain memang baju adat dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, adapun beberapa tambahan, ada lekuan-lekuan kecil. Lekuan-lekuan kecil ini dibuat dengan jumlah ganjil, tidak boleh genap. Misalnya 3 atau 5 atau 1, tidak boleh genap. Ada kepercayaan bahwa genap akan membuat si pemiliknya, si pemakainya akan terkurung dalam berbagai ancaman masalah-masalah. Itu yang menjadi dasar kepercayaan kita membuat lekuan kecil ini ganjil. Nah, kita melihat lagi bahwa mandau ini terdiri dari bilah mandau dan sarung. Sarungnya ini terdiri dari bahan kayu yang disebut dengan kayu gerunggang. Kayu gerunggang ini memiliki sifat yang tidak menyerap air dan sangat tahan lama. Ini salah satu sifat kayu gerunggangnya yang menjadi pilihan kita. Dalam mengolah dan menjadikannya menjadi sarung mandau, maka kita buat ukiran yang ada ini adalah ukiran bahasa Modangnya Nyang Lejie. Kalau diterjemahkan ini adalah harimau. Simbol harimau yang melekat dengan sarung ini, simbol yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau nilai religi, nilai kekuasaan, nilai yang berhubungan dengan status. Nah, jadi orang-orang yang sebenarnya bukan pada status raja, status hepoi, tidak boleh menggunakan ukiran ini. Nah, ada yang ukiran yang satu macamnya itu yang boleh dipakai mereka, yaitu Jai Jo Gong Tung, kepiting yang mati di pembakaran. Terpadu pula dengan ikatan Bong Jung. Ini disebut dengan ikatan Bong Jung. Bong Jung terdiri dari 3, terpadu dan terkait pula dengan posisi mata bilah mandaunya ini tadi, karena berkaitan dengan status, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan nilai religi tadi, maka itu dibuat juga.
Nah, kalau yang lekuan kecilnya tadi itu 1, ini hanya 1. Kalau lekuan kecilnya itu 3, ini juga harus 3. Nah, lalu di dalam melengkapi ini ada talinya. Talinya ini disebut dengan nyemen yang menjadi pengikat mandau ini ketika dipakai di pinggang. Ini nyemen dan ini adalah teluan nyemen. Nah, teluan nyemennya ini ditambah pula dengan aksesorisnya. Ini adalah kerang laut. Kerang laut ini dalam bahasa Modangnya setelah diolah seperti ini disebut dengan helie. Lalu rumbai-rumbai yang ada ini terbuat dari serat kayu nenas. Yang sangat kuat dan tahan lama. Dan ini sudah digunakan sejak nenek moyang kita dulu menggunakan serat kayu nenas ini untuk rumbai-rumbainya. Nah, dari bahan-bahan yang ada ini juga kita mengenal adanya tempat sarung pisau. Tempat sarung pisau ini dalam bahasa lokalnya di sini disebut dengan resi. Nah, bahasa Modangnya disebut dengan selang keting. Ketika sudah melekat dan sudah menyatu dengan sarung mandau, maka namanya berubah menjadi selah pet. Jadi perbedaan ketika sudah melekat dengan sarung mandau menjadi selah pet, ketikanya masih di pohonnya disebut dengan selang perbedaannya. Nah, ikatan ini lagi. Ini ikatan yang disebut dengan nyim jok tungket. Nyim jok tungket ini menggambarkan atau memberikan pemahaman anyaman pengungkit kerak, sesuatu yang biasanya dalam panci-panci itu seperti kerak nasi, seperti kerak gorengan. Jadi ini menggambarkan anyaman pengungkit kerak itu tadi. Nah, jadi itulah beberapa hal yang ada di dalam kelengkapan mandau yang ada dalam mandau tradisional yang merupakan inovasi dari mandau terdahulu. Ya, ini ada gagangnya. Bahasa lokalnya disebut dengan hulu mandau. Ini gagangnya. Gagangnya ini terdiri dari kayu yang memang secara khusus kita riset untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kayu ini kita bentuk menjadi gagang mandau yang disebut dengan gagang deng wong loh dengan ukiran-ukirannya, dengan anyaman-anyamannya ini disebut dengan lut. Kalau dulu orang menggunakan lut ini bahannya dari serat akar, tetapi sekarang ini kita sudah susah mendapatkan serat akar, kita menggunakan nilon yang merupakan bahan yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, kalau ini sudah selesai, maka ini akan nanti menyatu di sini. Menyatu pada mata mandau yang ada akan menjadi pasangan dari mandau ini, sehingga nampaklah sebuah mandau yang utuh, gagang, sarung, dan bilah matanya. Dan kita sangat-sangat bersyukur masih bisa punya kesempatan untuk mengikuti, menginovasi hasil karya nenek moyang kita dahulu yang masih tetap kita wariskan, yang tetap kita pertahankan menurut ciri khas dari komunitas Modang, yang tetap artinya kita pertahankan sebagai hasil karya originalitas dari budaya kita. Kita juga berharap pada anak cucu yang akan datang berupaya dan terus berusaha untuk tetap mempertahankan itu, dan kita harapkan ini akan menjadi identitas yang kuat di dalam membangun kehidupan budaya kita, apalagi dengan undang-undang kemajuan kebudayaan yang ada sekarang. Tentu ini akan menjadi satu modal besar buat kita dalam rangka kita memperkuat keberagaman budaya Nusantara, sekaligus juga menjadi citra budaya yang ada di Tukar atau Kutai Kartanegara ini.
marilah kita sama-sama membangun budaya kita, membangun keberagaman kita dari hasil karya cipta karsa budaya nenek moyang kita yang kita bisa kembangkan, yang bisa kita olah sedemikian rupa yang tetap mempertahankan originalitas dari budaya itu sendiri. Terima kasih, sampai ketemu.